Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur untuk hari yang baru dikaruniakan kepada kita semua untuk menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang dilimpahkan untuk kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau karuniakan kepada kami hari yang baru, di mana kasih karunia demi kasih karunia dilimpahkan dalam kehidupan kami, di tengah berbagai keterbatasan yang kami alami, bahkan masa-masa PPKM yang ketat ini kami alami, kami lalui. Engkau yang memberikan segala kecukupan di dalam keluarga kami. Berkati ya Tuhan, untuk Sobat Messenger dan setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini di dalam Bread of Life, senantiasa Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua. Firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, sungguh tertanam di dalam hati kami, serta menjadi panduan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal ke-50 ayat ke-15 hingga ke-21. Kejadian pasal 50 ayat ke-15 hingga ke-21, demikian firman Tuhan. LAI memberikan judul di sana, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan akan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan padanya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ayat ke-20a, sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati kita, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah pencobaan menjadi kemenangan. Pencobaan menjadi kemenangan. Satu kali saya mengunjungi seorang sahabat, dia memelihara beberapa anjing. Bahkan beberapa itu mulai dari kecil, lahir, kemudian menjadi besar, menjadi anjing yang dewasa. Saya bertanya kepada sahabat saya, "Apakah kamu pernah digigit oleh anjingmu? Apakah kamu pernah tiba-tiba diserang oleh anjingmu? Atau anjingmu ini pernah membuat
kacau suasana rumahmu, keadaan rumahmu. Sahabat saya kemudian mengatakan, tentu saja saya pernah digigit oleh anjing peliharaan saya. Tentu saja saya pernah dibuat marah karena mereka mengacaukan keadaan rumah. Tapi semua itu dilakukan oleh mereka, anjing-anjing peliharaan saya, dengan sengaja. Bukan tiba-tiba, bukan kebetulan, bukan kecelakaan. Tapi mereka sengaja melakukannya. Punya niat untuk mengerjakannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pengalaman ini mengajarkan kepada saya bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kemudian tiba-tiba itu terjadi begitu saja tanpa alasan. Bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dapat melihat bagaimana Yusuf itu memandang semua pengalaman pahit dalam kehidupannya sebagai ujian bagi iman percayanya kepada Allah. Kita tahu bagian firman Tuhan yang sudah kita baca bahwa saudara-saudara Yusuf melakukan kejahatan kepada Yusuf. Mereka membuang Yusuf ke dalam lubang, kemudian menjualnya sebagai seorang budak. Dan Yusuf mengalami kehidupan yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat pahit. Ketika menjadi budak di rumah Potifar, dia difitnah sehingga dia dipenjara. Dia menjadi seorang tahanan. Penjara pada zaman dahulu tentu penjara yang gelap, yang bau, yang menyesakkan, penuh dengan penderitaan dan kesusahan. Tetapi Yusuf memandang semua pengalaman kehidupannya yang menyedihkan itu sebagai ujian atas imannya. Apakah sungguh Yusuf mempercayakan hidupnya kepada pemeliharaan Allah? Apakah Yusuf percaya kepada kasih setia Allah yang memelihara, yang menuntun kehidupannya hari demi hari? Pengalaman pahit Yusuf dalam pandangan manusia itu adalah sebuah tragedi, ketidakadilan karena menimpa Yusuf. Bahkan kejahatan dilakukan saudaranya sendiri kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tetap meyakini dalam setiap pengalaman demi pengalaman dalam kehidupannya, Allah itu selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Bahkan Yusuf menyadari bahwa pemeliharaan Allah selalu hadir dalam kehidupannya untuk mendatangkan kebaikan, bukan saja untuk dirinya sendiri, tetapi kepada saudara-saudaranya bahkan yang sudah melakukan kejahatan kepadanya. Dan lebih jauh lagi, mendatangkan berkat bagi satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Ayat ke-20 menggambarkan betapa Yusuf itu meyakini dalam kehidupannya memiliki Allah yang setia, memimpin, menuntun melalui berbagai pencobaan demi pencobaan, menjadi kemenangan yang dapat diraihnya. Ayat ke-20 mengatakan demikian, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikian juga dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, Paulus juga mengajarkan, mengingatkan bahwa Allah sumber kasih karunia memberikan penghiburan,
memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaan bagi semua umat, bagi semua orang yang beriman percaya kepadanya, kepada setiap anak-anak Tuhan, supaya melalui penghiburan yang sudah kami terima ini, kami dapat menghibur orang-orang yang lain. Jadi Paulus juga mengajarkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Tuhan Allah akan berikan jalan keluar, akan menopang kehidupanmu. Demikian Mazmur mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang percaya anak-anaknya itu tergeletak. Tuhan akan menopang kehidupan kita untuk bangkit kembali. Allah mengubah pencobaan kita menjadi kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sedang mengalami satu keadaan yang mengecewakan? Keadaan yang dalam pandangan manusia satu peristiwa yang menyesakkan hati, yang mendukakan hati, yang membawa kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mungkin kita ada dalam sakit penyakit. Mungkin kita ada di dalam satu beban kehidupan yang tidak mudah. Ada hutang yang menumpuk, kekurangan di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Tapi kita boleh melihat hari ini pun anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani segala kesulitan kita, pergumulan kita dengan pertolongan kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami kemenangan atas pencobaan, pergumulan yang kita hadapi, kita pun dapat memberikan pertolongan kebaikan kepada orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dalam beberapa hari terakhir ada banyak pesan yang saya terima. Ada beberapa di dalam media sosial saya, di bagian halamannya, pesan yang ditinggalkan, yaitu mereka orang-orang yang membutuhkan donor plasma konvalesen. Dan syarat untuk jadi pendonor adalah mereka yang pernah mengalami terpapar COVID-19 dan dinyatakan sembuh, dinyatakan pulih, dinyatakan hasil tes PCR-nya adalah negatif. Ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap pencobaan yang kita alami dan ketika kita dipulihkan kembali, kita dapat menjadi berkat bagi orang yang lain. Setiap kita yang mungkin pernah terpapar virus COVID-19 dan dinyatakan pulih, sehat kembali, jangan lepaskan kesempatan ini untuk menjadi berkat kepada mereka yang membutuhkan pendonor plasma konvalesen. Ini salah satu contoh yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi apapun pengalaman yang mengecewakan engkau alami hari ini, langkah beban hidupmu begitu berat pada hari ini, percaya bahwa Tuhan Allah, Yesus Kristus Gembala kita yang hidup, akan memberikan pertolongan kepada kita semua, menopang
kehidupan kita. Jadi bersabarlah. Tuhan Allah akan berkarya mengubahkan pencobaan yang kita alami menjadi kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita yang menaruh pengharapan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami diingatkan kembali bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan, pengalaman yang mengecewakan, yang membuat kami menjadi khawatir dan takut, sungguh Tuhan, Engkau yang memberikan pemeliharaan, tuntunan serta pertolongan hari demi hari. Sungguh kami mau berdoa bagi setiap kami, sobat messenger, dan setiap Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama-sama pagi hari ini. Engkau yang tahu, yang mengerti, yang peduli akan setiap pengharapan kami. Bagi kami yang sakit, Engkau sembuhkan, pulihkan kami. Bagi kami yang berbeban berat dalam menjalani kehidupan yang penuh keterbatasan saat ini, Engkau yang memberikan jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Bahkan Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan keluarga kami masing-masing. Bagi anak-anak kami, mereka yang akan memasuki jenjang pendidikan yang baru, tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan persiapan-persiapan kami, anak-anak kami memasuki jenjang pendidikan yang baru, Engkau juga akan membuka jalan di mana anak kami dapat belajar bagaimana segala kebutuhan persiapan pembelajaran ini dapat dicukupi. Tuhan Yesus, Engkau pun yang akan menolong kami semua. Kami berdoa ya Tuhan untuk sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Kristen yang ada di Indonesia ini di tengah masa-masa pandemi. Tuhan, Engkau yang terus akan memberikan pertolongan, berbagai program pelayanan, pembelajaran, bahkan penerimaan siswa baru yang masih dibuka. Engkau yang sungguh akan campur tangan sehingga di dalam tahun ajaran yang baru 2021-2022 semua dapat berjalan dengan baik. Engkau yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengelola sekolah, lembaga-lembaga pendidikan Kristen, bahkan setiap guru yang mengajar. Kami dapat mempersiapkan diri memasuki pembelajaran di tahun ajaran yang baru. Ada semangat yang baru, kreativitas yang baru, bahkan kekuatan pertolongan daripada Tuhan. Sekolah-sekolah Kristen ini terus dapat berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan saja ilmu intelektual, tetapi pengenalan kepada Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus, dan pertumbuhan karakter yang serupa dengan Yesus Kristus boleh ada di sekolah-sekolah, bahkan lembaga-lembaga pendidikan Kristen. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah pelaksanaan PPKM sekarang ini ya Tuhan. Engkau berkati ada sinergi dari pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah, aparat keamanan, TNI, Polri, dan juga Satgas COVID-19 beserta dengan semua lapisan masyarakat. Kami bersama-sama menjalankan setiap kewajiban kami yang terbaik sehingga Tuhan akan mendatangkan pemulihan kepada bangsa dan negara kami Indonesia. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita akan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dan pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita,
Sehingga pencobaan-pencobaan yang kita alami diubahkan menjadi kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ketika kita sedang berbeban berat, keadaan yang mengecewakan hati kita, percayakan semua kehidupan kita kepada Tuhan Allah yang setia, kepada Yesus Kristus. Dia yang akan bekerja mengubahkan pencobaan-pencobaan kita menjadi kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi diri kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.